Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Dwi Pangestu dari kelas 12 ATPH SMK Negeri 1 Gunung Kijang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, kita akan mencari tahu terlebih dahulu pengertian prototipe dan ruang lingkupnya. Prototipe produk atau perwarupa produk adalah bentuk dasar dari sebuah produk, merupakan tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan produk karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa mendatang. Prototipe adalah sebuah contoh atau model awal dari produk. Prototipe membuat ide yang abstrak menjadi bentuk nyata yang lebih konkret. Dalam design thinking, tidak cukup hanya memikirkan ide, mendiskusikan, dan membicarakannya saja, tapi perlu langkah konkret untuk membuatnya menjadi nyata. Dengan membuat prototipe, caranya adalah dengan membuat prototipe. 5 prinsip rapid prototyping menurut John Chrysalis. Yang pertama yaitu adalah mulailah dari yang kecil dan sederhana. Sebuah proyek penciptaan akan tumbuh dengan adanya pembuatan prototipe secara berulang sejak dini. Ini akan memberi ruang bagi Anda untuk mendapatkan ide-ide baru untuk menyempurnakan produk. Rancang kisah yang ingin diceritakan. Visualisasikan konsep dalam bentuk gambar. Gunakan kata sesedikit mungkin, tambahkan detail seiring berjalannya waktu. Teknik storyboarding akan bermanfaat di sini. Yang terakhir yaitu tunjukkan, jangan hanya katakan. Buat prototipenya terlihat nyata dengan gambar mock-up, model fisik, dan pengalaman nyata. Visualisasikan beberapa opsi, beri ruang bagi calon pengguna untuk memilih. Tujuan prototipe. Prototyping bertujuan menciptakan prototipe secepat mungkin dan memperoleh umpan balik dari pengguna yang akan memungkinkan prototipe untuk ditingkatkan. Di samping itu, prototyping juga bertujuan sebagai penguji daya tahan bentuk produk dan usaha yang ingin kita buat. Tujuan membuat prototipe bukanlah untuk menguji produk yang sudah selesai. Tujuan membuat prototipe adalah untuk belajar, menemukan kesalahan dan kegagalan sebelum produk benar-benar diluncurkan ke pasar. Manfaat prototipe. Ada 4 manfaat membuat prototipe, yaitu prototyping membantu kita berpikir. Melakukan adalah cara terbaik untuk berpikir. Membuat prototipe membuat kita lebih mudah memikirkan ide-ide untuk menyempurnakan produk. Prototyping membantu kita menjawab pertanyaan, apakah produk kita diminati oleh konsumen, layak atau tidaknya produk kita, dan bertahan lama atau tidaknya produk kita. Prototyping membantu kita berkomunikasi. Komunikasi terbaik adalah dengan menunjukkannya, bukan sekedar mengatakannya. Dan prototyping membantu kita membuat keputusan yang lebih baik. Umpan balik yang kita dapatkan dari calon pengguna membuat kita dapat membuat keputusan yang lebih baik. Fungsi prototipe. Ada beberapa fungsi prototipe di berbagai bidang. Yang pertama yaitu untuk pembelajaran. Prototipe digunakan untuk menjawab pertanyaan, seberapa besar produk tersebut memenuhi kebutuhan pelanggan. Komunikasi. Prototipe akan membuka jalur komunikasi ke level top manajemen, vendors, partner, tim tambahan, pelanggan, dan sumber finansial. Penggunaan prototypes visual, 3D, dan
nyata akan lebih mudah dikomunikasikan dibandingkan hanya berupa penjelasan detail. Integration digunakan untuk memastikan bahwa komponen dan subsistem dari produk dapat bekerja seperti yang diharapkan. Milestone, cara ini digunakan dalam upaya menjelaskan tujuan nyata, menampilkan kemajuan, dan pelayanan untuk menekan jadwal. Faktor-faktor yang mempengaruhi desain produk. Yang pertama yaitu fungsi produk. Setiap produk yang akan dihasilkan mempunyai fungsi atau kegunaan yang berbeda. Hal ini tergantung untuk keperluan apa produk itu dibuat. Yang kedua yaitu standar dan spesifikasi desain. Standar desain suatu produk akan terlihat dari yang pertama yaitu bentuk. Pada waktu mendesain, bentuk perlu diperhatikan mengenai keindahan dengan menyesuaikan menurut fungsi dan kegunaannya. Yang kedua yaitu ukuran, yaitu merencanakan ukuran yang serasi dari produk secara keseluruhan. Yang ketiga mutu. Mutu suatu produk harus disesuaikan menurut fungsi produk tersebut. Apabila akan digunakan dalam jangka waktu lama, maka mutu produk tersebut harus tinggi bila dibandingkan dengan produk yang akan digunakan dalam waktu yang pendek. Yang keempat, bahan. Apabila produk yang akan digunakan ingin mempunyai mutu yang baik, maka bahan yang dipergunakan pun harus dapat menunjang agar semua yang diharapkan dapat terwujud dan pelanggan merasakan kepuasan tersendiri. Yang terakhir yaitu warna. Warna mempunyai arti tersendiri bagi konsumen, karena tiap orang mempunyai ciri dan kesukaan yang khas terhadap warna tertentu. Selanjutnya yaitu tanggung jawab produk. Tanggung jawab dari produsen sebagai pembuat produk kepada konsumen akan keselamatan dan kenyamanan pemakai produk tersebut. Oleh karena itu, faktor ini menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan oleh perusahaan pada waktu mendesain produk tersebut. Yang selanjutnya, harga dan volume. Harga dibutuhkan dengan jumlah produk yang akan dibuat. Untuk produk yang akan dibuat berdasarkan pesanan biasanya harga jualnya akan berbeda dengan produk yang dibuat untuk dipasarkan kepada konsumen luas yang harganya relatif lebih murah, sehingga desain produknya akan berbeda pula. Yang terakhir yaitu prototype. Prototype merupakan modul produk yang pertama yang akan dibuat. Prototype ini memperlihatkan bentuk serta fungsi yang sebenarnya, sehingga sebelum perusahaan memproduksi, maka prototype diusahakan untuk dibuat terlebih dahulu. Macam-macam prototype. Ada dua macam prototype, yaitu yang pertama prototype evolusioner. Prototype evolusioner adalah prototype yang secara terus-menerus diperbaiki sampai semua kriteria sistem yang baru yang dibutuhkan pengguna terpenuhi. Baru prototype tersebut memasuki proses produksi dan menjadi suatu sistem yang nyata. Langkah-langkah prototipe evolusioner antara lain: 1. Identifikasi kebutuhan pengguna. 2. Mengembangkan prototipe. 3. Menentukan apakah prototipe bisa digunakan atau tidak. 4. Menggunakan prototipenya. Yang kedua yaitu prototype requirement. Prototype requirement dikembangkan sebagai suatu cara untuk menentukan kebutuhan fungsional dari sistem baru pada saat para pengguna tidak mampu mengungkapkan dengan tepat apa yang mereka butuhkan. Langkah-langkah prototype requirement antara lain: identifikasi kebutuhan pengguna, mengembangkan prototype, menentukan apakah prototype bisa digunakan atau tidak, memprogram sistem baru, menguji sistem baru, serta mempertimbangkan apakah suatu sistem dapat diterima atau tidak. Tipe-tipe prototype. Terdapat 4 tipe prototype yang biasa digunakan, yaitu yang pertama, prototype fisik. Prototype fisik adalah proses penggambaran benda nyata dari suatu produk.
Contohnya adalah suatu model yang dapat dilihat dan dirasakan sama dengan produk sesungguhnya. Prototipe fisik diperlukan untuk mengidentifikasikan kejadian yang tidak terduga. Yang kedua yaitu prototipe analitis. Prototipe analitis mempresentasikan produk yang tidak nyata, semisal model matematis. Dalam prototipe ini, aspek tertentu dari suatu produk cenderung akan dianalisa dibandingkan untuk dibangun. Yang ketiga yaitu prototipe komprehensif. Prototipe komprehensif merupakan prototipe yang mengimplementasikan semua atribut produk yang mungkin. Dan yang terakhir yaitu focused prototype. Focused prototype hanya mengimplementasikan satu atau beberapa atribut produk saja. Tahapan pembuatan prototipe produk. Terdapat dua tahapan dalam pembuatan prototipe produk. Yang pertama yaitu tahapan-tahapan kegiatan desain produk. Terdiri dari memformulasikan hasil marketing research. Adapun yang menjadi titik tolak dalam tahapan kegiatan desain produk adalah riset pemasaran. Untuk mengetahui produk yang diinginkan pelanggan, produk desainer dapat memperoleh data dari riset pemasaran yang langsung berhubungan dengan pelanggan. Perusahaan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keinginan pelanggan dalam hal kegunaan, kualitas, modal, dan warna dari produknya dengan tidak mengabaikan penentuan harga. Yang kedua, biaya dari pembuatan produk baru atau pengembangan dari produk yang sudah ada, apakah perusahaan mampu untuk membayarnya atau tidak. Yang ketiga yaitu untuk hal-hal tersebut di atas, maka riset ini perlu ditunjang dengan faktor-faktor yang berupa waktu untuk menjalankan penelitian, mencari informasi atau keterangan berdasarkan pengalaman. Yang kedua yaitu mempertimbangkan kemampuan fasilitas perusahaan. Untuk melaksanakan kegiatan pembuatan suatu produk, maka desainer harus mempertimbangkan kemampuan dari perusahaan itu sendiri, diantaranya tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan penunjang, dan perkakas lainnya. Dalam membuat produk, desainer harus mempertimbangkan biaya yang seekonomis mungkin. Yang ketiga yaitu membuat sketsa. Dalam membuat sketsa, bentuk dari produk yang akan dibuat akan terlihat jelas satu dengan yang lainnya. Sketsa tersebut dibuat untuk mempermudah dalam pembuatan gambar kerja atau blueprint. Yang terakhir yaitu membuat gambar kerja. Pembuatan gambar kerja ini adalah merupakan tahap akhir dalam kegiatan desain produk, di mana dalam gambar kerja ini dapat digambarkan bentuk dan ukuran yang sebenarnya dengan skala yang diperkecil. Tahapan yang kedua yaitu tahapan prototipe. Yang pertama, pendefinisian produk. Merupakan penerjemahan konsep teknikal yang berhubungan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen ke dalam bentuk perancangan, termasuk aspek hukum produk dan aspek hukum yang melibatkan keamanan dan perlindungan terhadap konsumen. Yang kedua, working model. Dibuat tidak harus mempresentasikan fungsi produk secara keseluruhan dan dibuat pada skala yang seperlunya saja untuk membuktikan konsep dari pembuatan produk dan menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep yang telah dibuat. Yang ketiga, prototipe rekayasa atau engineering prototype. Dibuat seperti halnya working model, namun mengalami perubahan tingkat kompleksitas maupun superioritas dari working model. Yang keempat, prototipe produksi atau production prototype. Bentuk yang dirancang dengan seluruh fungsi operasional untuk menentukan kebutuhan dan metode produksi dibangun pada skala sesungguhnya dan dapat menghasilkan data kinerja dan daya tahan produk dan partnya. Yang kelima, qualified production item. Dibuat dalam skala penuh, berfungsi secara penuh, dan diproduksi pada tahap awal dalam jumlah kecil untuk memastikan produk memenuhi segala bentuk standar maupun peraturan yang diberlakukan terhadap produk tersebut, biasanya untuk diuji cobakan kepada umum. Yang terakhir yaitu model. Merupakan alat peraga yang mirip produk yang akan dibangun. Look like models. Secara jelas menggambarkan bentuk dan penampilan produk baik dengan skala yang diperbesar
1:1 atau diperkecil untuk memastikan produk yang akan dibangun sesuai dengan lingkungan produk maupun lingkungan user. Masalah potensial yang terkait dengan prototyping. Yang pertama yaitu waktu. Membangun prototipe membutuhkan waktu, sehingga seringkali prototipe dipakai jika waktunya cepat, hingga muncul istilah rapid prototyping. Yang kedua yaitu rencana. Sebagian manajer proyek tidak memiliki pengalaman untuk menyatukan proses prototyping dengan keseluruhan rencana perancangan. Yang ketiga, fitur non-fungsional. Seringkali fitur sistem yang paling penting merupakan fitur non-fungsional seperti safety dan reliability, tidak disertakan dalam prototyping. Yang terakhir yaitu kontrak. Proses desain kadang dibatasi oleh kontrak antara desainer dengan customer yang mempengaruhi aspek teknis dan manajerial. Kelebihan dan kelemahan proses kerja pembuatan contoh atau prototipe produk. Kelebihan dan kelemahan proses kerja. Kelebihannya, pertama, adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Yang kedua, pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Dan yang terakhir, penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya. Dan kelemahannya yaitu pelanggan kadang tidak melihat atau menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan juga belum memikirkan kemampuan pemeliharaan untuk jangka waktu lama. Pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek, sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana untuk membuat prototyping lebih cepat selesai tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut hanya merupakan cetak biru sistem. Yang terakhir yaitu hubungan pelanggan dengan komputer yang disediakan mungkin tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik. Masalah yang timbul dalam pembuatan prototipe. Prototipe juga menimbulkan masalah, antara lain dalam membuat prototipe banyak hal yang diabaikan seperti efisiensi, kualitas, kemudahan dipelihara atau dikembangkan, dan kecocokan dengan lingkungan yang sebenarnya. Jika klien merasa cocok dengan prototipe yang disajikan dan berkeras terhadap produk tersebut, maka developer harus kerja keras untuk mewujudkan produk tersebut menjadi lebih baik sesuai kualitas yang seharusnya. Developer biasanya melakukan kompromi dalam beberapa hal karena harus membuat prototipe dalam waktu singkat. Mungkin sistem operasi yang tidak sesuai, bahasa pemrograman yang berbeda, atau algoritma yang lebih sederhana. Agar model ini bisa berjalan dengan baik, perlu disepakati bersama oleh klien dan developer bahwa prototipe yang dibangun merupakan alat untuk mendefinisikan kebutuhan software. Potensi kegagalan pada prototipe. Potensi kegagalan pada prototyping. Terdapat potensi kegagalan pada prototyping antara lain terburu-buru dalam membuat prototipe dapat menyebabkan pengembang mengambil jalan pintas atau shortcut dalam mendefinisikan masalah, membuat evaluasi alternatif dan dokumentasi. Prototipe evolusioner mungkin tidak seefisien seperti sistem yang diprogram dengan suatu bahasa pemrograman. Pengguna mungkin sangat terkesan terhadap prototipe, sehingga mempunyai harapan yang tidak realistis terhadap sistem produksi. Interaksi antara komputer dan manusia yang difasilitasi oleh prototyping tools tertentu tidak bisa mencerminkan teknik mendesain yang baik.
Penerapan prototyping. Di antaranya yaitu resiko tinggi, yaitu untuk masalah-masalah yang tidak terstruktur dengan baik, ada perubahan yang besar dari waktu ke waktu, dan adanya persyaratan data yang tidak menentu. Interaksi pemakai penting, sistem harus menyediakan dialog online antara pelanggan dan komputer. Perlunya penyelesaian yang cepat, perilaku pemakai yang sulit ditebak, sistem yang inovatif. Sistem tersebut membutuhkan cara penyelesaian masalah dan penggunaan perangkat keras yang mutakhir. Dan yang terakhir, perkiraan tahap penggunaan sistem yang pendek. Berikut ini ada tahapan perencanaan produk baru. Yang pertama yaitu adalah ide produk. Ide produk disusun berdasarkan dorongan pasar, yaitu kebutuhan konsumen, dorongan teknologi, yaitu kemampuan perusahaan dalam riset dan pengembangan, dan koordinasi antar fungsi manajemen keuangan, pemasaran, dan personalia. Seleksi. Tahapan berikutnya adalah seleksi. Seleksi ide produk disusun berdasarkan evaluasi dari pasar tentang kebutuhan konsumen untuk menyerap hasil produksi. Secara teknis operasional dipertimbangkan kemampuan perusahaan menghasilkan produk dengan fasilitas yang ada dan kemampuan memperoleh bahan baku dan bahan pembantu. Desain awal atau gambar produk. Desain awal atau rancang bangun awal mempertimbangkan beberapa tujuan, antara lain manfaat produk, fungsi barang atau fungsi utama atau sekunder, style, seni atau keindahan barang dengan melihat keseimbangan biaya, kualitas, dan performance produk. Tahapan yang berikutnya adalah prototype. Pada tahap ini perusahaan mengadakan percobaan kemampuan dan kekuatan produk, kemudian cari kelemahan dan dianalisis keindahan bentuknya. Tahapan berikutnya tes atau testing. Hasil prototipe dicoba fungsinya dalam berbagai keadaan yang mungkin terjadi, apakah memenuhi syarat atau tidak. Tahapan berikutnya desain akhir. Pada tahap desain akhir, produk yang telah melewati tahap testing disempurnakan sesuai dengan hasil yang telah digunakan. Tahap berikutnya yaitu produksi pantau. Implementasi. Tahap ini adalah tahap terakhir Pada tahap ini perusahaan memulai proses produksi. Dilihat masa depan pemasarannya, bagaimana reaksi konsumen dan kemantapan di pasar. Hasil implementasi ini adalah produk bisa diterima oleh konsumen atau sebaliknya ditolak oleh konsumen. Dan tahapan yang terakhir yaitu tolak atau terima. Yang dimaksud dengan tolak atau terima yaitu produk yang telah jadi layak untuk diterima atau ditolak. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan desain produk. Dalam penyusunannya, desain produksi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah jenis produk yang dibuat, metode pembuatan produk, jumlah tenaga kerja dan keterampilannya serta peralatan atau perlengkapannya, waktu yang tersedia, model yang tersedia, serta urutan proses produksi. Model prosedur pembuatan produk. Berikut ini adalah model prosedur pembuatan produk. Yang pertama yaitu ada pengusaha. Pengusaha pastinya akan menentukan model produk apa yang
ingin dibuatnya. Selanjutnya yaitu perajin. Yang dimaksud dengan perajin di sini adalah tenaga kerja untuk membuat produk yang ingin dibuat, membuat contoh, dan selanjutnya sesuai. Contoh yang dibuat untuk membuat produk sesuai atau tidak seperti yang diinginkan konsumen. Tahap berikutnya yaitu produksi. Produksi ini adalah tahap di mana pembuatan produk. Dan tahap yang terakhir yaitu produk jadi. Pengusaha pastinya membutuhkan bahan untuk membuat produk-produk yang ingin dibuat. Dan kita sampai pada proses yang terakhir, yaitu skema alur dan proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Yang pertama yaitu diagram alur proses produksi atau production flow chart diagram. Diagram alur proses produksi ini harus dibuat secara jelas terlebih dahulu sebelum suatu proses produksi dijalankan. Berdasarkan diagram alur proses produksi tersebut, pengetesan dan monitoring atas barang dalam proses produksi atau work in process harus dilakukan agar produk akhir bermutu sesuai dengan rencana. Yang kedua yaitu tujuan pembuatan alur kerja. Adapun tujuan pembuatan alur kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, meminimalkan biaya atau memaksimalkan laba. Yang kedua, memaksimalkan proses pembuatan. Yang ketiga, meminimalkan perubahan dalam nilai produksi. Yang keempat, meminimalkan perubahan dalam tingkat tenaga kerja. Dan yang terakhir, memaksimalkan pemanfaatan pabrik dan perlengkapan. Yang ketiga, manfaat perencanaan. Terdapat dua alasan mendasar tentang perlunya sebuah perencanaan, yaitu untuk mencapai protective benefits yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan, untuk mencapai positive benefits dalam bentuk mengingatnya kemungkinan sukses pencapaian tujuan atau target dari suatu perusahaan. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan perencanaan. Adapun kelebihan dan kekurangan yang diakibatkan oleh perencanaan antara lain, kelebihannya yang pertama, membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang dapat terjadi. Yang kedua, memungkinkan manajemen memahami keseluruhan gambaran operasi yang diinginkan. Yang ketiga, membantu penempatan tanggung jawab secara lebih jelas dan tepat. Yang keempat, memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi. Yang kelima, memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi. Yang keenam, membuat tujuan lebih khusus, terperinci dan lebih mudah dipahami. Yang ketujuh, meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Dan yang kedelapan, menghemat waktu, usaha, dan dana. Kelemahan perencanaan antara lain, pertama, pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan terkadang berlebihan atau tidak sesuai dengan kenyataannya. Yang kedua, perencanaan cenderung menunda kegiatan. Yang ketiga, perencanaan mungkin terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. Yang keempat, kadang-kadang hasil yang paling baik didapatkan oleh penanganan setiap masalah pada saat masalah tersebut terjadi. Yang kelima, pengawasan mutu produk. Dan yang berikutnya adalah pengawasan mutu produk. Beberapa hal yang berkaitan dengan pengawasan mutu produk antara lain prosedur pengawasan mutu produk. Pengawasan atas mutu suatu barang hasil produksi seyogyanya meliputi pengetahuan hal-hal berikut. Yang pertama, kerusakan dan mutu produk. Yang kedua, mencegah atau menghindarkan terjadinya kerusakan barang atau produk. Yang berikutnya, kendali mutu terpadu. Jenis-jenis pengawasan mutu produk.
pemecahan masalah mutu dengan statistik, serta alat kendali mutu. Dengan statistik, quality control diperoleh alat bantu kendali mutu berupa diagram dan histogram yang terdiri dari diagram mengendaki mutu atau quality control chart, histogram, serta peranan komputer. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah-salah kata pada saat presentasi tugas saya tadi, saya mohon maaf, karena manusia tidak luput dari kesalahan, dan yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.